Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Allah menciptakan malaikat dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga dengan semuanya itu malaikat dapat memilih dan memutuskan apa yang dia anggap baik. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Semua yang Allah ciptakan adalah baik adanya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ciptaan Allah yang semula diciptakan dengan baik bisa berubah menjadi tidak baik. Sama seperti malaikat, sebagian dari malaikat akhirnya memilih untuk memberontak kepada Allah dan berubah menjadi malaikat-malaikat yang jahat. Kehendak bebas yang mereka miliki justru membuat mereka mencari kehormatan dan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dalam Yudas 1 ayat 6 tertulis, "Ingatlah juga para malaikat yang melampaui batas-batas kekuasaan mereka, sehingga pergi meninggalkan tempat tinggal mereka." Sebagian dari malaikat memilih untuk tidak taat dan melawan kehendak Allah. Kemudian, Allah membelenggu malaikat-malaikat itu dengan rantai abadi di dalam tempat yang gelap di bawah bumi. Di sana mereka ditahan terus sampai hukuman dijatuhkan ke atas mereka pada hari yang hebat itu nanti. Semua malaikat yang memberontak dan jatuh dari sorga, itulah yang kita kenal sebagai roh-roh jahat. Iblislah yang menjadi pemimpin mereka. Apa hukuman akhir nanti yang akan mereka terima? Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 41, iblis dan roh-roh jahat akan dihukum dalam api yang kekal, yang biasa disebut orang neraka. Sejak awal neraka atau api yang kekal telah disediakan Allah untuk menghukum iblis dan para pengikutnya yang telah berbuat dosa dan memberontak kepada Allah. Iblis bukan menjadi penguasa atau bos di neraka. Iblis justru akan menjadi terhukum setelah hari penghakiman nanti tiba. Tidak ada yang tahu secara pasti apa dosa iblis dan para pengikutnya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 6, bisa jadi karena kesombongan, atau seperti yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 6, karena ketidaktaatan, atau bisa juga karena keinginan iblis untuk menjadi seperti Allah yang tersirat saat iblis merayu Hawa di Taman Eden. Iblis berkata, "Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah." Keinginan untuk disembah dan dimuliakan sama seperti Allah itu juga terlihat saat iblis mencobai Yesus. Iblis berkata, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Ketika iblis atau si ular tua dan roh-roh jahat terusir dari sorga, mereka sempat mengadakan perlawanan hingga terjadilah peperangan di sorga. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis dijatuhkan ke bumi bersama dengan sepertiga malaikat jahat yang memberontak kepada Allah.
Meskipun iblis dan para malaikatnya telah menjadi roh-roh jahat dan telah kehilangan kesucian mereka, namun mereka masih punya kemampuan yang sama seperti malaikat lainnya. Dengan jumlah yang cukup banyak di bumi ini, mereka membuat kerajaan sendiri. Mereka memakai hierarki atau jenjang jabatan dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Mereka membagi-bagi wilayah kekuasaan mereka. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis atau Satan alias si ular tua atau naga besar, dialah yang menjadi pemimpin dari kerajaan angkasa. Dialah penguasa palsu dunia ini.